Belum ada suaranya. Terima kasih banyak Survivors. Let's go baby Lee. Let's go di game kita kedua untuk hari ini. Udah mulai ada garis pesawat yang kelihatan lurus, tepat sekali. Dan Crossroad menjadi salah satu blue zone-nya untuk hari ini. Dimana Jersey bakalan kenyang nggak ya turun di sana untuk sejauh ini. Iya. Arah bawah rame banget. Betul. RRQ ternyata mereka memilih untuk turun di sentral Bang Sentral, karena mereka tahu betul kelar dari sentral mereka bisa look around ke sekitaran golf course atau bahkan ke fire brigades untuk make sure OP standby di sana apa enggak. Terlebih belakangan ini OP sebenarnya secara weakness lagi lemah-lemahnya gitu ya kan di Lumber Mill. Jadi kayak gampang banget ngepanis as you guys can see. Lu bisa lihat playernya pertama langsung keculik sama RRQ Abai. Emang ini kayak tujuan berencana ya. Iya, Mereka iya, emang iya. udah mau memanfaatkan arah bawah untuk mengusir pergerakan dari OP Griffin. Sementara dengan ada satu player yang terculik, gue rasa OP Griffin bakalan berwanti-wanti untuk mundur. Mungkin mereka bakalan lebih mempojokkan diri ke area Lumber Mill. Di area sentral, resource-nya bakalan banyak banget dan ini akan menjadi advantage untuk RRQ. Oh, seru banget. Wah. Ini kalau udah Ipul yang main gitu, apalagi ada Abu, mereka tahu betul, oh Info sih ya udah pasti turunnya di Di sini, sini. nggak jauh-jauh gitu ya kan. Betul. Makanya mereka pede banget langsung ambil pinggir-pinggir mob house, nggak even coba ngeluting Skylots atasnya dulu. Iya. Mereka langsung nabrak ke situ dan ini bakalan menjadi suatu hal yang sulit sebenarnya untuk Dewa. Karena dia ada di arah bawahnya. Mau nggak mau mereka harus ambil posisi yang lebih enak lagi. Sementara itu ada 1v1 situation antara JRC dan juga Sasal Flying. Lame. Ngelag. Bakalan maju lebih depan. Yo. Tapi ternyata terlalu ada hambatan. Terlalu berbahaya dan terlalu beresiko Lim di sana. Untungnya teman-temannya di sini masih deket sama vending machine, bisa di revive lagi. Ini Faiz koinnya ada 3.000. Ya, Banyak. jadi masih aman-aman aja kalau Lim mau hilang pun. Gue jujur sebenarnya penasaran gesekan dari Dewa United berlangsung apa kayak mereka cuman ada di sana untuk supaya kelihatan ada standby di sana dan akhirnya EVOS respect jadi langsung jalan. Tapi kalau misalkan EVOS langsung jalan ke field, seingat gue ya tadi Jojo kan di sekitaran field. Berarti teman-teman SES juga ada di field dan kita bisa lihat predator dari round pertama tadi adalah Sueb sebagai support yang luar biasa dengan 2.500 damage-nya dia, Baby Lee. Oke, masih 4 kill ya untuk sejauh ini Iya. dari Sueb. Sedangkan dari Bigetron mereka masih di rumah 13. Masih alot banget pergerakan mereka dan gue nggak ngelihat mereka bakalan nabrakin Kagendra yang tadinya turun di arah sana juga. Gak ada team fight sama sekali padahal mereka di drop zone yang sama. Sedangkan seperti yang lo bilang tadi, SES mereka masih di area field, di area patahan sana. Dan gue rasa mereka bakalan ngekating perjalanan tim-tim yang ada di atas sih. Seperti Iya. EVOS, seperti yang lo bilang. Dan ketambahan ada Dewa. Ya betul juga, jadi Dewa kan biasa datang dari kanan, tapi Dewa biasanya bakal gerak kalau misalkan orang-orang yang di sekitaran Forge sama campsite-nya juga udah gerak. Nah, Ya. ini unik banget karena kali ini gue lihat MBR juga melakukan pergerakan yang progresif. Dia nggak melulu ke Crossroad, dia sadar betul di Crossroad ada GRC. Potensi banget bakal perang di early dan terlalu beresiko untuk mereka. Apalagi mereka lagi papan bawah gini. Emang Ya. harus bener-bener dapat poin, nggak bisa yang ngasal-asalan. Ini udah week ketiga jatuhnya Baby Lee. Udah week ketiga, udah nggak punya kesempatan buat leha-leha ya Bang Benar, Adrian. benar. Sementara itu RRQ, mereka bakalan ketemu dengan MBR. Gue rasa udah kelihatan juga, bahkan ada tembakan yang connect ke arah Energy. Hey you, udah mulai kelihatan juga legal loh. Dengan satu pop-upan global udah berhasil melindungi. Tapi mereka sepertinya udah mulai set up. Satu player dari RRQ mencoba untuk mundur lebih jauh lagi. Cuman di minimap gue ngeliat cuma ada 3 player dari RRQ. Iya, karena emang RRQ sering banget melakukan upaya peperangan yang kayak gini gitu ya kan. Dia kalau misalkan emang bener-bener 3, sesatunya tuh nggak kelihatan dulu supaya dia bisa jaga-jaga area belakang. RRQ sih dari 2 minggu sebelumnya yang gue lihat pengalaman banget di backstep, apalagi di Bermuda. Ya kan, kayak dia kelar dari Pocinok, datang ke Mars Electric, tiba-tiba di belakang ada yang follow, ya kan. Oh iya. Pengalaman. Pengalaman, tapi cepet banget rotasi mereka. Mereka turun di Central, tahu-tahu udah ada di sini aja gitu. Dan ketemu sama MBR, bukan OP Griffin. Yang gue belum ngeliat OP Griffin bakalan rotasi ke arah mana. Tapi Legalot gue rasa mau coba untuk keras. Karena the vehicle yang dimanfaatkan Lord udah mulai siap-siap di atas satu mobil. Tapi Iya. Legalot yang harus ter-take down ternyata
3 player dari RRQ akan berusaha untuk memberikan perlawanannya sepertinya. Tapi Razor terlalu depan, berbahaya sekali karena Heyu ada di arah atas sana yang view-nya bakal lebih luas lagi. Tapi hati-hati di arah patahan. Ada satu player sebagai flankernya yang gua rasa Razor nggak sadar sama sekali. Hey, di belakang Razor belum ada tembakan untungnya dan UAV sudah mulai mendetek posisi dari setiap player harusnya. Dan ini akan menjadi informasi penting untuk RRQ. Tapi gue lihat ada damage headshot juga tapi masih belum bisa. Oke, Razor harus ditumbangkan 2 player lagi dari RRQ yang akan mundur sedikit tapi pasti. Dan gua rasa MBR nggak bakalan tinggal diam, mereka bakalan ngejar satu persatu. Dan untungnya ada Wings yang ternyata satu sniper berhasil connect ke arah YNZ. Sudah mulai mengulur waktu untuk mereka lari. Ya ini udah paling bener emang mereka cabut aja karena tadi pergerakan dari Legalot jujur resikonya besar banget dan mereka justru mendapatkan resikonya ketimbang rewardnya. Yeah. Lu gak dapet apa-apa sama sekali ditambah tadi Razor maju ke depan overtime di sana udah overtime jatuhnya menurut gua dan kayak Abai sama Wingsnya juga nggak memberikan bantuan yang cukup signifikan untuk mengusir 3 player lain dari MBR. MBR jadi punya hak penuh untuk mengendalikan situasi yang ada di area tenda campsite tadi. Iya, betul. Karena situasinya tadi memang Legalot kan dia maju pakai vehicle. Vehicle aja maksimal cuman ada 2 player yang bisa naik gitu. Sedangkan dengan cara mereka rush yang terlalu open field kayak gitu, itu menumbangkan Legalot satu-satunya player yang punya tameng terdepan biasanya. Ternyata harus ditumbangkan 3 player tersisa, 1 playernya terculik. Dan itu yang ngebikin RRQ lebih blunder lagi. Untungnya ada Wings yang tadi sempat connect juga snipernya dan dapetin headshot. Kalau enggak, mereka nggak bakal bisa lari. Oh sepakat gua karena mau lari ke belakang itu udah luar circle dan sekarang jadi sulit buat RRQ. Kenapa? Yang pertama, circle bakal berpindah ke sekitaran Crossroad, Field, dan juga Marble. Yang kedua, mereka harus ibarat kata restart lagi. Ulang lagi lootingannya ke sentral yang mana mostly udah mereka ambil. Ya kan? Itu kayak buang 2 kantong resources yang penuh, yang udah siap tempur, ngasih ke MBR. Dan gue juga penasaran gimana MBR memanfaatkan keuntungan ini. Resource tambahan dari RRQ tadi. Setupnya bagus banget ya MBR. Iya. Keren banget, tapi kita kan ngebahas yang lain terlebih dahulu, Bulls Esports. Dimana Bulls Esports tadi turun di Marble Works dan masih di posisi yang sama. Gue rasa mereka bakalan bermain secara alot aja, rotasinya mengirit-irit rotasi. Karena di hari kemarin ya Bang Haji, gue ngelihat Bulls Esports ini agresif banget. Mereka dapetin poin kill yang banyak, ini gak melulu tentang Buya. Betul. Tapi poin yang mereka kumpulkan itu dari kill sebagian besarnya. Iya. Dan kali ini mereka bermain secara defensif aja. Sementara itu RRQ bakalan ketemu yang kedua kalinya dengan Optic Griffin. Ya dan di sini gue ngeliatnya pergerakan dari Optic Griffin cukup progresif karena mereka sadar betul di campsite udah pasti ada orang. Makanya ketika RRQ udah nggak di Fire Brigade sama Central, mereka langsung shadowing rotasinya RRQ, yang RRQ udah nyampe ke campsite, mereka lewat dari Central, habis itu nyebrang ke arah area Brasilia. Dan mereka berhasil selamat untuk wave yang coba dibuat sama RRQ. Untungnya sempat ada momen distract dari RRQ menuju ke MBR, itu menjadi peluang emas banget untuk OP. Akhirnya OP bisa aku bilang OP jadi kayak selamat dari wave-wave awal dan dia nggak perlu effort banget untuk masuk zona selanjutnya. Karena kebetulan Brazilnya pun walaupun memang nggak jadi zona selanjutnya tapi dia punya jalurnya yang nggak cenderung open field. Kalau ngomongin open field sekarang Dewa United lagi open field banget dan bakal punya potensi besar. Ditatakin habis sama First Rider. Darkol ternyata sisa 20 health point lagi tapi untungnya masih ada satu Chrono dan juga pop-upan Global yang melindungi dirinya. Tapi Dewa memilih untuk memanfaatkan mini launch pad karena dia tahu posisinya gak enak banget buat sebuah team fight. Tersisa 2 lagi, Sam udah mulai pergi dan tersisa Ryan kelihatan sedikit lagi. Oh my god, 4 player ternyata. 1 playernya harus ditumbangkan, Abu harus dipulangkan begitu aja. Ses Alpha yang ternyata sudah standby di arah sana, salah loncat Ya. Selamat dari Ever Eclipse tapi nggak selamat dari genggaman Ses. Terlebih tadi Reiki berhasil confirm poin eliminasi untuk seorang Abu. Walaupun memang Sam 13 masih bisa menghidupkan kembali teman-temannya tapi tetap seperti yang gue bilang ketika lu harus revive di atas menit 6 berarti teman-teman lu harus dipaksa restart secara lootingannya, dia harus looting ulang lagi dan itu bakalan ngerugiin tim lu. Karena nanti tensinya bakal naik itu di atas menit 8 sampai ke menit 13 sampai menit 15. Semuanya bakal dituntut punya resources, entah itu punya global, entah itu punya medkit untuk bertahan dari gempuran tim-tim yang jatuhnya bukan cuma 1-2 tim tapi bakal ada sekitar 3 sampai 4 tim. Tepat sekali, pengumpulan resource itu penting banget yang mana mereka udah
ngeriset lagi untuk resortnya. Sementara gue ngeliat dari Sesal Flying yang mereka berhasil dapetin 3 poin kill eliminasi walaupun gak terlalu banyak rotasi. Mereka masih ada di arah sana, dapetin 1 kompon dan ngeholding di situ, tinggal nyambut tamu-tamu yang datang aja itu enak banget. Sementara dari First Riders Eclipse mereka bakalan coba untuk rotasi tapi mereka belum sadar directory-nya di EVO sepertinya. Iyo. Ever Eclipse harus berjaga-jaga dari segi angle. Apalagi rumah sabun emang biasanya agak krusial. Tapi Japra udah ke notice bakal cepat langsung diajar begitu. Yon menjadi korban pertama bahkan yang kedua di sana. North sudah melihat 1 orang MGUT di samping jendela bakal cepat di counter sama Abak. Dengan Woodpecker-nya kelihatan side shock juga datang ke arah North. Darkol berupaya untuk membantu semaksimal mungkin. Bakal cepat ditatak habis. Chrono juga udah kebuka. Semua skill aktif dari Fast Defense sudah mulai terpop up. Yon meledakkan dirinya sendiri dengan landmine-nya. Agak lupa naruh landmine di situ Baby Lee. Lupa. Aduh, landmine gue tadi di mana ya? Ternyata keinjak gitu kan. Iya. Dan ini yang ngebikin tim-tim dari EVOS harus coba revive lagi, mengulur waktu lagi. Cuman untungnya mereka masih bisa survive dengan 4 playernya. Masih ada kompon yang mereka manfaatkan. Tapi masalahnya, zona berpihak di arah mereka masih di tangan First Riders Eclipse yang dengan gampang buat mengcutting perjalanan EVOS Divine. Sementara PR-nya adalah mereka harus ke sebelah kiri ke rumahnya Sesalvain. Oh wow, ini menarik banget. Dia jadiin Arsenalnya tempat untuk mereka checkpoint, standby dulu menuju zona selanjutnya. Sementara Ray dan juga Abu saling bertukar posisi di sana. Gedai pun mendapatkan range, tapi kita harus lihat perang antara MBR melawan Kagendra kali ini. Tim yang sama-sama menggunakan hak bursa transfernya. Sudah terlihat 2 tukar 2, tapi apakah Lord bisa berbicara banyak? Enggak juga ternyata. Reva pun masih bisa ditukar oleh seorang Wenzi. Dengan dia punya Woodpecker, apakah ini bakal menjadi kemenangan untuk Kagendra? Karena saat ini Wenzi pun berhasil bisa menolong Lord untuk sementara waktu. Dan kalau ngelihat gimana Kagendra juga harus kehilangan playernya di sana di tangan seorang Winzy. Nggak heran Kagendra di sini juga lagi kalang kabut. Masih ada 1 player lagi bakal coba di-revive oleh seorang Reva. Udah jatuh lagi, knockdown lagi. Masih punya Chrono ternyata. Dihabisin lagi. 1 orang Father juga udah hidup di sebelah kanan. Sambil mencari momentum yang tepat Winzy, tapi darahnya udah sedikit mati luar zona. MPR Epsilon harus buat di peringkat ke-12. Tiranti ngeliat seorang lebah. Playernya ganti tapi klasmen gak berubah. Aduh, ngeri banget. Tapi ngomong-ngomong Kagendra nih enak banget untuk karena jumlah personal mereka masih utuh. Sedangkan Wendy sendirian aja. Jadi mereka berhasil memulangkan Wendy begitu aja dengan sangat mudah. Sedangkan JRC yang tadi sempat berbelok ke arah belakang. Mendengar pertempuran orang lain kali ini bakalan berbelok ke arah Bulls Esports yang udah mulai nge-holding dari sana. Tapi Ram harus ditumbangkan. Player yang mahal kali ini akan coba untuk di-revive. Untungnya masih ada Chrono dari Mergan. Kalau enggak bakalan susah banget. Untungnya masih ada Glowal yang dipop-up untuk menghalangi lubang jendela yang pintu. Tapi Cecil Flying di sisi lain harus tumbang di hashtag yang ke-9. Masih dengan JRC dan juga Bulls Esports. Di mana 1 poin kill berhasil di-secure oleh mereka. Tapi kehilangan seorang Lim yang sepertinya susah untuk revive kembali RRQ. Kenapa? Di hashtag ke-8. 7 tim lagi tapi kali ini Faiz harus tertake dengan scoopernya sniper. Tapi kali ini 1 senapan belum connect juga Bang Haji. Iya, agak sulit emang posisi dari JRC karena tadi temponya udah sempat tinggi tapi gara-gara 2 player dari Bulls hilang jadi mereka harus reset dan mereka harus fokus ke arah yang lain. Kayak contohnya Bigetron yang mau masuk. Begitu juga dengan Kagendra yang bakal menggunakan mini launchpad-nya. Dan Bigetron pun gua rasa kalau dia nggak nyampe ke batu besar sana agak sulit untuk bertahan. Karena even di batu besar pun mereka harus masuk ke circle selanjutnya. Di atas masih ada Dewa, masih ada FR. Di pulau mereka lebih tepatnya. Sementara Kagendra even ada yang udah di air. Dan Kagendra masih berenang-renang ria. FR di sebelah kiri ada, di sebelah kanan ada Ade Abang. Tapi kayaknya juga bakal bertemu. Dan udah ada Father yang bakal baru menggunakan parasutnya. Tapi dia turun ke tempat yang salah karena bakal ketemu sama Ras dan juga Haidan secara langsung. Lozzy berhasil dapetin Reva. Father pun harus jatuh di tangan seorang Azril. Sisa teman-teman dari Storm dan juga Eclipse yang kayaknya masih lengkap secara personil. Dewa United lebih milih untuk tereliminasi Baby Lee. Ya ampun tereliminasi 6 tim lagi. Bahkan 5 tim karena Bigetron Delta harus dipulangkan. Dengan posisi yang sangat miris di arah seberang sana. Gak punya pilihan lain selain tereliminasi. Sedangkan First Rider Storm masih memilih salah satu tempat yang mereka kuasai tadi. Cuma masalahnya ada 1 tim di depan sana. Saudara sendiri hati-hati. Wow, ini bakalan menjadi fight yang sangat-sangat sengit. Karena saudara sendiri bakalan dibantai. Scooper, 1 snipernya masih belum connect. Masih belum ada damage yang mulai kelihatan karena 1 buah
obstacle udah mulai dimanfaatkan oleh First Rider Eclipse. Yes, First Riders Eclipse dapat natural compound yang baik banget. Sekarang mereka cuma perlu fokus ke arah sebelah kanan, yang mana di sebelah kanan udah ada First Rider Storm. Tapi Storm juga dikasih perlawanan yang cukup sengit. Kagendra ternyata harus ditatakin habis sama Ikal. Ikal berhasil nge-clear wave yang cukup sulit juga untuk mendistract mereka dari sebelah kanan. Jadi mereka sekarang bisa fokus komit ke sebelah kanan untuk adu setupnya. Sementara Bulls lagi kelimpungan banget untuk melawan Jersey yang tersisa satu player lagi aja. Bakal ada pelontar tapi udah di counter sama Stevie lebih awal. Persiapan yang sangat matang dari Storm. Ade Abang, adu setup. Kira-kira siapa yang menang? Bakal ada ledakan datang dari Wai. Cukup coba lemparin dan dan berhasil dapetin satu Kapten Darkol. Coba dibalikin tiga oleh seorang Souza. Sampai Storm. Adik harus mengalah sama abangnya. Dan kali ini 12 poin eliminasi sudah diamankan. Menuju ke arah Bulls. Yang mana sisa 2 orang aja. Ras masih ada di belakang mencoba memberikan kontribusi spesialnya, tapi North berhasil dapetin Ras di sana. Udah nggak bisa apa-apa lagi. Hashtag 3 milik JRC, tapi Bulls juga bakal dimakan habis sama First Rider Eclipse. First Rider Eclipse berhasil mendapatkan booyah. Keren banget nih